Amanda Sulatul Hikmah dengan membacakan surat At-Taubah ayat 36. Kepada Amanda Sulatul Hikmah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقاتلوا المشركين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain amma ba'd. Ya Allah, ya Nur, ya Mubin, ya Mustafa, ya Alim, ya Batin, ya Zahir, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Kafi, ya Mubin, ya Kafi, ya Mughni, ya Ghani, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana, ya Ghaffar, ya Ghafur, Aliman Ghaffar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hannan, ya Mannan, ya Dayan, ya Burhan, ya Sultan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, abang-abangku yang insya Allah semuanya dirahmati, dibahagiakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa mendatangi Masjid Nurul Ittihad ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga datangnya ke masjid ini Allah curahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun yang hadir pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beruntungnya kita kumpul di masjid ini karena Rasulullah menyampaikan la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kalau suatu kaum itu lebih daripada 2 orang Pak, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk mengingat Allah melainkan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah yang hadir di masjid ini akan meminta ampun kepada Allah untuk kita. Keluar dari masjid ini insya Allah kita sudah tidak ada dosa. Satu, dah keuntungannya. 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan cahayanya kepada kita. Kepada siapa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan semoga kita yang hadir di masjid ini ditentukan, dikehendaki dan dicap oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Yang ketiga, apa keuntungannya kita ngumpul di sini? Wa nazzalat alaihimus sakinah. Dipenuhi hati ini dengan ketenangan. Masuk masjid tenang, masuk majelis tenang, masuk ke pengajian tenang. Yang biasanya di pengajian Bu, biasanya yang punya utang aja bisa lupa. Yang punya masalah, yang tadinya marah sama suami bisa lupa. Yang uang dompetnya tinggal 20.000 pun bisa lupa. Tenang aja.
Karena kita di sini mengingat Allah. Kita di sini mengingat bagaimana perjuangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu percaya tidak percaya, latihan jalan nanti kelak masuk ke dalam surga ini mendatangi majlis-majlis seperti ini. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis zikir, mendatangi majelis doa, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju ke dalam surga. Orang teh nuju latihan, Ibu. Siapa rumahnya paling jauh di sini? Saya. Dari mana Neng Koriah? Hah? Serpong, abdi ti Lenteng Agung. Semangat nggak kalau ngaji gini teh? Harus semangat karena kita ini lagi belajar jalan menuju kepada surga. Ini makna hijrahnya naon sih? Kok jadi bahasa Sunda ya cerita? Saya tembo asli mat. Ayah saya Kiai Haji Tubagus Muhammad Nikmat Rahmatullah almarhum. Dari Banten saya tembo. Yang dakwah anaknya 5. Ayah saya anaknya 5 laki semua. Yang dakwah itu saya sama kakak saya Tubagus Ahmad Hadi Wibawa, Aa Hadi suaminya Cece Kirani. Oh, kalau saya istrinya bukan artis, Bu. Kalau istri saya Syarifah Popi Sakinah, dari ayahnya Habib Said Rusli bin Habib Muhammad Syarif Alaidrus. Itu istri saya. Anak saya 2, Bu. Kenapa jadi biodata saya istrinya? Takutnya nggak kenal ibu teh sama saya. Ini bingung sosorbanan siapa, kayak Agi bukan ya. Ibu saya orang Bandung, Mama Hajah Uis Nurjannah. Alhamdulillah masih ada. Kami pesantrennya di Bandung. Namanya pesantrennya Pesantren Al-Musyahadah, Cilember, Bandung. Ya udah gitu aja. Ibu, Bapak, nubara rager yang baik. Kalau kita sedang belajar meniti ke dalam surga, waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan dikejar-kejar dulu, Bu. Nggak gampang. Rasulullah 13 tahun di Mekah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, berat. Karena Mekah itu tanah kelahiran beliau. Mekah itu tempat beliau sampai berdakwah 13 tahun, itu berat untuk meninggalkan. Tapi perintah Allah gimana ya? Dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Lihat ujung ayatnya. Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad, berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah,
Allah angkat derajatnya setinggi-tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Udah dikasih bocoran sama Allah, hijrah pasti menang. Berpindah Rasulullah teh di Gua Sur, di Jabal Sur, di Gunung Sur tuh. Kalau menerima wahyu namanya Jabal Nur, Gua Hiro. Kalau pada saat Rasulullah hijrah bersembunyi di Jabal Sur atau Gua Sur. Kalau Gua Hiro, Bu, kalau pengen tahu, itu kalau kita naik 400 meter ketinggiannya, itu kalau kita naik santai, itu kurang lebih 1 jam. Dan hebatnya Allah sudah memplot, sudah menciptakan itu Gua Hiro. Kalau kita masuk ke dalam Gua Hiro, Bu, itu ada celah di depan Gua Hiro itu. Kalau kita ngelihat celahnya, itu langsung direct to Ka'bah. Jadi pas Rasulullah merenung di situ, Bu, beberapa bulan di Gua Hiro, itu langsung ngadepnya ke Ka'bah. Luar biasa. Makanya orang yang naik ke Gua Hiro pasti masuknya kalau yang orang-orang tinggi pasti nunduk. Tapi nunduk, Bu, kalau kan misalnya masuk, Bu, nunduk, tapi pas di dalamnya bisa sholat kita, Bu. Ada yang sudah ke Gua Hiro? Halo? Mudah-mudahan diundang sama Allah buat umroh, buat haji, nanti ke Gua Hiro, ziarah ke sana. Kalau saya diperintahkan sama guru saya, yang Bapak Ibu Nafi Syekh Maulana Akbar, saya tiap tahun kalau ke Mekah harus naik ke Gua Hiro. Tapi namanya Jabal Nur, Bu, itu namanya Jabal Nur, gunung yang bercahaya, bukit yang bercahaya. Itu believe it or not, percaya nggak percaya, itu gunung Jabal Nur itu bercahaya, teh beneran bercahaya. Kalau kita ngeliat kiri kanan padahal nggak ada lampu. Itu kenapa gunung teh kayak emas, bercahaya. Pernah saya minta foto sama jemaah saya, coba di foto deh sekali-kali. Di foto kita di foto yang datang cahaya itu bukan dari atas langit, tapi dari bumi memancar ke atas. Masya Allah, benar itu Jabal Nur teh, benar berarti. Jadi kita menapaki tempat buat naik ke Jabal Nur itu nggak pakai lampu, tapi terang, nggak ada bulan yang kelihatan, nggak ada. Tapi itu gunung memang bercahaya, Allah ciptakan luar biasa. Kalau Jabal Sur kurang lebih sama, naiknya lebih terjal lagi. Nah, kejadiannya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mau tidak mau hijrah, tapi sebelum sampai ke Madinah bersembunyi dulu beberapa hari di Gua Sur. Itu hebatnya mukjizat Allah diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu masuk Gua Sur, itu yang namanya ramat lancah bahasa Sunda, laba-laba. Laba-laba ujuk-ujuk nutupin, Bu, nutupin gua. Itu kalau di Jabal Sur, Bu, ini segini nih, dari sini ke situ tuh, Bu. Jadi kalau orang ngelihat itu pasti kelihatan. Tapi itu yang namanya kafir Quraisy naik, pas ngelihat guanya, kenapa ada alamat lancah? Udah gitu ada merpati di situ, ada burung. Nggak mungkin nih Muhammad masuk ke sini orang ada ramat lancah. Nanti laba-laba itu sarang laba-laba, masih bisa ramat lancah. Ada sarang laba-labanya, Bu, Pak. Ya kalau kita ngelihat masuk, nggak mungkin nih baru. Ini kan sarang laba-laba itu lama biasanya, yang udah lama nggak mungkin masuk. Itu padahal kalau masuk itu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar ada di dalam. Makanya saking udah nunggu capek, Rasulullah
tiduran di pahanya Rasulullah, di pahanya Abu Bakar Rasulullah. Tuh sahabat sejati mah gitu Pak, tiduran di pahanya sahabatnya tuh tiduran, tidur Rasulullah di pahanya Sayyidina Abu Bakar lihat ada lubang Pak, ada lubang di gua itu, khawatir ada binatang buas atau ular atau kalajengking segala macam, ditutuplah oleh kakinya beliau satu. Takut ada sesuatu binatang yang akan menggigit Rasulullah. Tuh sahabat mah luar biasa Pak, Sayyidina Abu Bakar mah luar biasa. Beneran Pak, aya nu matok, ada yang gigit kaki beliau, sakit. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata, jatuh di pipinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah terbangun, disitulah Rasulullah menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak sedih, aku menahan sakit. Kenapa Abu Bakar? Sepertinya kakiku ada yang menggigit. Pas dilihat, ada beberapa hadis menyampaikan ini gigitan kalajengking, ada gigitan mahsyurnya gigitan ular. Akhirnya dilihat sama Rasulullah ada gigitan itu karena kesakitan, diambil yang namanya ludahnya Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah nih, bisa menyembuhkan yang sakit. Diambil ludahnya Rasulullah, diusapkan ke Sayyidina Abu Bakar, saat itu pun sembuh. Kan kita dulu waktu kecil gitu Bu, kalau lagi jatuh apa koreng apa segala macam, ibu kita langsung ngambil ludah. Ingat nggak? Kalau kita jatuh ada yang benjol, rambut ibu kita diusap-usapin ke kepala, bener nggak? Tapi jangan mentang-mentang ingin jadi kayak Rasulullah, ada yang luka dikit ambil ludah kita iniin ke orang, jangan. Doa Allahumma rabbana azibil ba'sya isfi anta syafil la shifa'a shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman bismillahirrahmanirrahim bismillahil mu'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah sembuhkan. Begitu. Aduh panjang ting doa sehatnya, ya Allah sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan, sehatkan lagi ya Allah, sembuhkan lagi. Tuh kejadian. Akhirnya Rasulullah nyampe. Kisah cerita dipercepat. Rasulullah akhirnya ke Madinah. Tapi sebelum nyampe ke Madinah, beliau mendirikan namanya Masjid Quba. Pertama kali Rasulullah mendirikan masjid itu Masjid Quba namanya. Itu pahalanya Masjid Quba itu Bu, siapa yang dari rumahnya berwudu kemudian sholat 2 rakaat di Masjidil Quba, maka pahalanya bagaikan pahala umroh. Di situ tuh saya kalau ada jemaah umroh, Bapak udah umroh? Barusan saya umroh gitu. Maksudnya gimana? Kan pahalanya sama kayak umroh Iya maksudnya pahalanya seperti kemarin waktu Ramadan, ya Ramadan itu kan siapa yang berumroh di bulan suci Ramadan seolah-olah dia sedang berhaji bersamaku, pahalanya. Pas nanya sama jemaah, Pak udah haji Pak? Udah, barusan sama saya. Itu tadi kita baru umroh, kan katanya bersama Rasulullah. Iya pahalanya Pak, maksudnya syariatnya, jasadianya udah haji belum? Kalau itu belum mudah-mudahan diundang haji gitu. Itu yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang menetapkan Pak 1 Muharram itu menjadi tahun Hijriah pertama? Itu dari Khalifah Sayyidina Umar bin
Khattab. Diawali 1 tahun hijriah itu diawali pas hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya disebut tahun hijriah. Akhirnya Rasulullah nyampe ke Madinah, menyampaikan, disambut yang luar biasa oleh kaum Ansor, dan beberapa di situ ada Yahudi, ada Nasrani, masih belum kota suci di Yasrib waktu itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat pertama kali hijrah? Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, wa'atimut ta'am, kasih makan orang yang lapar, wasilul arham, jaga tali silaturahim, wassallu bil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannah bisalam. Dan sholat malamlah dikala orang-orang sedang tertidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Tuh, tebarkan salam dulu Rasulullah juga. Pak, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan kebaikan, menebarkan keselamatan. Minimal tebarkan salam teh dengan bahasa kita apa Bu? Melafadzkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi bari jeung seuri, jangan jadi. Harus senyum assalamualaikum teh. Karena sekarang sudah agak berkurang pakai masker, agak kelihatan orang yang tersenyum teh Pak Haji. Dulu mah nggak susah kelihatan, 2 tahun kemarin mah susah ngeliat orang yang senyum teh, ngeliat dari pandangan matanya aja. Ini senyum apa enggak sih kayaknya mah senyum deh. Tabassamu fi wajhi akhi sodako, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu lagi nggak punya duit, banyakin senyum. Tapi jangan kotak amal yang disenyumin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang suka membaca Al-Qur'an, ya, siapa yang suka membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah di akhirat dari apa yang dibacanya. Yang membaca dan yang mendengarkan sama pahalanya. Makanya tengah-tengah di surat At-Taubah 36 teh naon itu tadi teh? Ya, tentang 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang terbaik dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Ada 4 bulan yang terbaik setelah Ramadan. Itu adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sekarang nih termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya bulan Muharram ini bulan pertolongan Allah. Kenapa bulan pertolongan Allah? Karena kejadian-kejadian masa lalu sejarah menyampaikan bahwa para nabi ditolong oleh Allah itu di 10 Muharram. Nabi Nuh kena banjir bandang, diselamatin di 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, pada saat itu diselamatkan sama Allah di bulan Muharram. Nabi Musa lah dikejar-kejar Fir'aun, dibelah itu lautan sama Allah, suruh dilemparkan tongkatnya, itu pun di bulan Muharram. Seorang Nabi Yunus alaihissalam dimakan, ditelan sama ikan dan dikeluarkan oleh Allah di bulan Muharram. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah sangat-sangat dekat di bulan Muharram. Kenapa kita menyantuni anak yatim? Kenapa kita memberi anak fakir miskin? Kenapa kita peduli kepada kaum duafa? Karena di situ ada doa mereka yang tidak mungkin tidak diijabah sama Allah. Segera kita ngasih, atau enggak kita di jalan lah, yang sering di jalanan Pak, kita naik motor atau naik mobil, pas ngasih 2.000 perak sama seorang kakek-kakek atau seorang
fakir miskin itu diambil itu 2.000. Sing selamat den, sing bahagia, masya Allah 2.000. Sekali-kali Pak sedekah Pak, ngasih tahu aja, mau kotak amal, mau ketemu orang, karena punya prinsip hidup aliyadul uliya khairun min yadis sufla. Jangan pernah mikir pada saat ada orang datang kasih. Itu teh boleh jadi penjelmaan malaikat jadi manusia. Boleh jadi malaikat itu teh Pak. Ini mah jangan kayak artis Bu, punten. Maksudnya gini, bukan kayak artis, bukan apa? Ada orang minta tuh dadah-dadah kayak banyak fans di mobil ibu ya, lagi enak-enak pakai AC, ada datang fakir miskin. Bukan didadahin, mereka mau dikasih. Makanya kalau ada mobil, ada motor ibu ya, disiapin Bu satu kotak ya 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an. Kalau ada rezekinya Bu ya, dibiasain. Berarti hari itu kita memang disuruh sama Allah untuk bersedekah setiap hari. Dan kalau saat itu kita meninggal dunia Bu, insya Allah husnul khotimah. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Wasil arham wa yasir rahimah. Inilah yang akan mendatangkan rezeki buat kita semua. Dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah. Ibu biasanya habis ngaji Bu, ada sesek, ada apa, biasanya sembuh. Sok gerak yakin. Apa tadi? Apalagi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, apalagi kita tadi bersolawat, kita berzikir. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkannya Al-Quran itu menjadi penyembuh Bu, menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yakini aja. Makanya jangan menyepelekan bahasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu inti dari Ummul Quran. Dari 6.236 ayat Bu, dari 114 surah, dari 30 juz. Ummul Quran, induknya Al-Quran itu Al-Fatihah, dan induknya dari Al-Fatihah itu adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kita punya Allah yang kasih dan sayangnya mengalahkan semuanya. Sampai Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibul ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Jadi Allah kita ini maha baik. Kita banyak dosa Pak. Kita ini banyak dosa nih Bu ya. Nggak ada malaikat yang suka nempelengin yang kita pas lagi dosa, ada nggak kira-kira? Kita bohong aja sama suami, ada yang nempelin nggak kita malaikat? Bohong, nggak ada kan? Uang tinggal berapa? Udah mau habis, padahal masih ada 50.000. Ada yang nempelin kita nggak Bu malaikat? Nggak ada. Allah mah baik. Dosa biarin dulu, dibiarin dulu. Pas udah mau Allah mau mengazab, Allah ampun. Terjadi tah. Tuh, Allah mah maha baik. Makanya setiap hari perbanyak istighfar, minimal 70 kali. Rasulullah saja sampai dengan 100 kali. Masa kita yang banyak dosa sekali 2 kali aja susah? Perbanyak istighfar. Fastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Diperintahkan loh Bu istighfar itu. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Sampai 5 menit lagi. Kan ini mah masa pandemi cenah. Ceramah ge harus 15 menit, khutbah aja 10 menit.
Ibu, mudah-mudahan kita Bu, doa kita semuanya pandemi Covid gone. Tapi udah gone sebenarnya mah ini teh. Cuma harus ada tambahannya dari pemerintah, harus booster yang keempat. Ya, kalau ada fasilitas mau booster aja bismillah punya. Jangan takut-takut lah. Menjadi wasilah itu mah ya. Bukan saya pendukung pemerintah buat ngabisin booster, saya dapat juga enggak duit dari booster. Tapi ini menjadi wasilah karena ini beda pendapat terus urusan vaksin sama booster teh. Ya, tapi kalau ada misalnya Allah kasih jalan buat booster Bu, nggak apa-apa. Saya aja vaksin gara-gara saya tadinya nggak mau vaksin. Gara-gara saya harus ke Kalimantan, harus pakai pesawat, harus ada vaksin. Ya udah mau nggak mau disuntik aja vaksin jadinya. Tadinya saya juga nggak mau vaksin Bu. Karena waktu sebelum dari awal tuh, karena saya kan kecelakaan itu Oktober Bu, kecelakaan. Udah lockdown duluan kalau saya mah, udah lockdown Oktober, baru Februari Maret itu kan baru Covid. Saya baru nerima tamu lagi setahun. Setelah saya recovery, saya udah bisa pakai kursi roda, udah pakai tongkat, saya udah bisa nerima tamu lagi dan saya sudah mulai ceramah lagi. Kalau udah nerima tamu Bu, orang datang, taunya penyakitan Covid KB. Kenapa sakit ini? Saya kena Covid. Alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau nggak mau kita doa Bu. Ya bener gak? Iya. Masa kita usir orang? Ya udah, yuk kita doa. Semoga Allah menyembuhkan. Ya, doa. Besok PCR, besok di antigen ya. Taunya negatif. Itulah Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang nyembuhin. Kita tugasnya cuman doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. La yaruddul qadda illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir teh katanya, aduh saya kena Covid, takdirnya. Tapi bisa berubah nggak? Bisa. Doa nu yakin ke Allah. Ya Allah, sing sehatkan deui abdi ya Allah. Sehatkan kami lagi ya Allah. Der kata Allah. Sehat. Jadi yakin, doa itu harus yakin banyak. Termasuk nih di masjid ini. Boleh jadi doa keyakinan kita ini kita nggak pernah tahu yang mana, tapi asal kita yakin bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah. Bagi kita mikir Bu, ya. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah Muharram ini Bu, tahun baruan kita ini, berarti kejadian hijrah itu 1444 tahun yang lalu Rasulullah itu. Kenapa sih diselipkan sama Rasulullah wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhul jannah bisalam. Salat malam dikala orang-orang sedang tertidur, itu amalan salat malam itu amalan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Jadi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa itu mereka pun menjalankan salat malam. Ya, sok semangat salat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqama mahmuda. Kalau mau diangkat derajatnya sama Allah, belajar salat malam. Sepertiga malam bangun Bu. Hijrah Bu, hijrah beneran. Kita ini berpindah, bukan pindah rumah doang, bukan pindah tempat doang, bukan pindah yang namanya dari kota ke kota, enggak. Tapi hijrah batin kita. Yang tadinya kita sering melakukan dosa, udah hijrah, udah minimalisasi itu yang namanya dosa dengan berbuat kebaikan. Hijrah dari tempat tidur Bu, hijrah Bu, mau ke tempat sholatnya. Kalau ada mihrab kita teh lagi tidur. Makna hijrah, hajaro berpindah yang tadinya tidak baik menjadi pindah ke tempat yang baik. Sogra, ibu, bapak, saya kurang lebih 1 tahun lah, benar-benar 6 bulan lah saya berbaring di tempat tidur. Itu Bu benar, karasa kekuatan Allah tuh berasa. Kita ini nggak ada apa-apanya.
Dulu saya mau ke toilet aja, gampang segala macam. Tapi pas kaki patah, ini patah, minta sama Allah mau ke toilet aja, pada dari sini ke situ dekat pisan. Ya Allah, berikan kekuatan hamba untuk bisa melangkah ke toilet untuk mengambil air wudhu. Minta tolong Bu, cuma beberapa langkah aja minta tolong sama Allah. Ngambil tongkat, ngambil krek, Allahu Akbar. Nggak ada apa-apanya kita ini. Dimatiin aja dikit nih, saraf ini mati aja, saraf ini mati aja. Jangankan itu, rasa aja Bu, kalau nggak berasa makan, tuh yang pada COVID kemarin kan nggak bisa nyium, kerasa nggak kerasanya Paknya, pada gaibnya, betul nggak? Tuh nggak berasa, itu aja cuman dikasih rasa sedikit aja. Makanya bersandar terus sama Allah. Karena pertolongan Allah sangat dekat kepada orang yang mau taqarrub ila Allah, yang mau mendekat sama Allah. Udah mulai dari sekarang Bu, jangan ditunda-tunda kebaikan. Apalagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, yang beramal soleh itu, nanti dapat surganya itu yang paling tinggi. Ibu mau surga yang mana? Khuldi, Maqamul Amin, Darul Muqammah, Darus Salam, Jannatul Naim, Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Mau surga yang mana Bu? Firdaus aja. Pak, mau surga yang mana Pak? Khuldi, Maqamul Amin, Darul Muqammah, Darus Salam, Jannatul Naim, Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Mau yang mana Pak? Jannatul Naim. Nggak apa-apa, boleh kita minta sama Allah, tapi kita juga menyacak diri, itu pantas masuk surga Firdaus sama Rasulullah teh. Boleh kita minta, boleh ya Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasulullah Muhammad SAW. Cuman beresin dulu urusannya. Tapi tenang Bu, jangan khawatir, jangan was-was, karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah menyampaikan, Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus menjadi tempat tinggal terakhirnya. Iman amal soleh, bukan amal salah. Iman teh naon Ibu? Al imanu nisfani, nisfun bisyukri wa nisfun bisobri. Iman itu dibagi dua, sebagian dengan syukur dan sebagian dengan sabar. Sudah bersyukur nggak kita kepada Allah? Udah berterima kasih nggak kita sama Allah? Apa kita masih jazuan, masih berkeluh kesah, masih suka komplain sama Allah? Ngaca diri lagi. Ibu dagang laku keras, bagus, alhamdulillah ya Allah. Pas lagi rugi, kira-kira alhamdulillah enggak? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah, masih dikasih sehat. Bukan urusan dagangnya doang. Masih bisa melihat orang, masih bisa ngomong, masih bisa mendengar. Itu yang lebih tinggi rezeki kita. Ibu dagang tapi berijang sakit, gering, susah. Rezeki yang besar kita nih, kita duduk di sini pada sehat semua, alhamdulillah. Sok semangat, iman. Udah sabar belum Bu? Masih suka marah-marah nggak ibu-ibu di sini? Bangga banget masih. Ibu dalam manakibnya Khadijatul binti Khuwailid, istrinya Rasulullah Muhammad SAW yang pertama Bu ya. Dalam manakibnya, selama menikah dengan Rasulullah baru satu kali melihat memandang Rasulullah seperti ini. Selanjutnya menundukkan kepala. Ketemu Rasulullah teh, istri Khadijah tuh. Kita begitu nggak sama suami kita?
Suami ngasih gaji nih. Bu, ini gaji. Kira-kira dikasih gaji, kasih amplop, buka dulu amplopnya atau terima kasih dulu? Bu, kalau dikasih sama suami amplop, kira-kira terima kasih dulu apa dibuka dulu amplopnya? Ini amplop undangan apa amplop duit ini teh? Terima kasih dulu. Al-imanu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan. Ya Allah, suami ini pasti dari Allah nih. Lisannya apa? Terima kasih ya Allah. Terima kasih suamiku. Wa amalu bil arkan. Dilakukan dengan amal perbuatan. Dibuka tuh amplop. Dibuka depan suami apa nanti? Halo? Ibu, kalau dikasih amplop sama suami, dibuka depan suami apa nanti? Bingung ibu mah. Mohon alhamdulillah, terima kasih. Karena kata Rasulullah, lam yaskurillah man lam yaskurin nas, man lam yaskurin nas, lam yaskurin nas man lam yaskurillah. Ya, tidaklah disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada orang yang sudah berbuat baik sama dia. Duh. 10 menit deh ibunya. Ibu nebara rager, bapak-bapak yang baik hati, yang tidak sombong, yang insya Allah semua menjadi ahli surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah dan Allah memberikan keberkahan di situ, berterima kasih dulu kepada Allah, berterima kasih kepada suami, hatur nuhun akang, terima kasih papa. Bahasa Jawa itu namanya matur nuwun. Kalau bahasa Makassar apa ya? Jadi lupa saya ini bahasa-bahasa itu. Ya bukan terima kasih Pak, terima kasih. Gaji bulan ini dibuka kurang. Kalau kurang ditanyain nggak sama suaminya? Aduh, ibu-ibu mau pada rager dia mah. Bu, kalau kurang boleh nanya ya? Boleh? Boleh? Boleh. Ya. Ini ada cerita Bu, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ini rahasia buat kita ya. Karena bisik-bisiknya Rasulullah sama putrinya Fatimah Zahra, itu bisik-bisik gini. Kalau suamimu Ali, kalau Ali menyuruh sesuatu kepadamu, jangan engkau wakilkan kepada pembantumu atau kepada budakmu, tapi engkau tunaikan apa yang diperintahkan suamimu, maka saat itu engkau akan mendapatkan pahala umroh. Suami lagi baca koran Bu di bawah Bu, misalnya rumahnya lantai 2 atau enggak kontrakan tapi lantai 2, ya kan, tangganya agak curam. Ibu lagi gosok di atas, dipanggil sama suami, kira-kira nyaut apa turun apa enggak? Bu, kayak kedengeran nih suara suami saya. Bu, kira-kira lagi gosok, ditaruh gosokannya, dicabut listriknya, turun atau teriak-teriak? Oh, saya mau nanya aslinya kemana teh? Istri anu solehah mah diambil, dicopot, taruh tempat yang aman, turun tangga. Bapak tadi manggil ibu. Iya Bu, ada apa Pak? Bapak haus, pengen minum, padahal dispenser deket banget. Marah nggak ibu? Kira-kira marah nggak? Marah saja, aneh. Jadi makanya mau nanya, masih suka marah nggak?
Ini makanan solehah pisan ini istri teh Bu. Diambilin dah tuh dispensernya, ngambil air, pada gelas kelihatan, dispenser kelihatan, diambilin dah, kocok. Kasih. Pak, saya mau gosok. Ya, ke atas. Ya udah terusin, Bu. Udah dong. Naik lagi ke atas. Baru nyolokin, Bu. Bu. Suami manggil lagi. Kira-kira turun nggak? Enggak lagi. Ini contoh soleha nih, dengerin dulu. Si ibu mah. Bu, set, baru mau nyolokin, ditarik lagi, turun lagi kan, turun tangga. Set, kenapa lagi Pak? Kayaknya kurang anget. Marah nggak? Kan umroh ya teh. Setiap perintah suami satu kali umroh. Nah beliau ini istri ini tahu. Kalau ibu-ibu ini anget. Dipanasin sekalian. Itu nama soleh habisan Bu. Ibu-ibu ini nggak luar biasa nih istri soleh. Diambilin lagi nggak ada gimana gitu. Diambilin lagi tuh air. Set. Ini Pak, saking jaga-jaga aja. Ibu itu bilang ini, istrinya bilang, Pak cobain dulu Pak, takutnya kurang anget. Dicobain sama suami. Alhamdulillah. Udah Bu, makasih ya Bu. Dia nonton lagi, baca koran lagi. Naik ke atas lagi dong. Pak, saya mau gosok dulu ya. Oh iya terusin Bu, terusin. Ya naik tangga. Set. Baru nyolokin cek. Baru ngambil baju. Set. Bu. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini bawa nggak setrikaannya? Nggak percaya gosok saya kayaknya. Kalau ibu-ibu di sini mah enggak kali ya. Dibawa nggak setrikaan tuh kira-kira? Gosokan dibawa nggak ke bawah? Saking solehahnya ini Bu. Cabut lagi, taruh lagi. Kalau ibu yang di mana mah ada yang juga yang dibawa ke setrikaan kali langsung ini. Saking gini sama bapaknya, nggak tahu saya lagi gosok. Tapi enggak, di sini juga solehah pastilah. Di sini tetap ditaruh setrikaannya. Capek tuh naik turun tangga tuh capek kan Bu ya? Hitung-hitung olahraga. Baik sangka we terus sama Allah Mas. Itu turun Bu, istri ini solehah pisan pokoknya malah. Ada apa lagi Pak? Masih kurang anget. Enggak Bu, ya Allah Bu, tadi Bapak lupa. Tadi tuh pulang kantor tuh Bapak tuh dapat bonus. Bapak dapat bonus, udah niat buat ngasih buat ibu. Ya terserah ibu mau belanja apa, mau beli tas apa segala macam ya. Dikasih uang segepok Pak, amplop. Ya Allah terima kasih Pak. Udah buat ibu, ini mau buat ibu pokoknya malah. Udah sok masuk gosok lagi, maaf ya Bapak nyusah. Ya udah bawa. Coba kalau bawa setrikaan, kira-kira jadi nyebut bonus nggak kira-kira? Nih setrikaan di bawah nih sama ibunya nih. Nggak tahu gue lagi gosok. Astagfirullahaladzim, bapaknya juga bingung kali ya. Capek tahu naik turun tangga teh. Bapak aja yang gosok nih. Wah, saking bikin stroke suami, bonus lupa pasti. Ini kisah nyata Ibu. Cobian kira. Kalau suami manggil, itu panggilan surga namanya. Ibu senyum sama suami. Satu senyuman kata Rasulullah Muhammad SAW, sepertiga dosanya diampuni oleh Allah. Sehari 3 kali kayak minum obat Bu. Cobain senyum sama suami. Ini mah duit udah tipis, jamet duit we terus. Bu, senyum sama suami itu surga. Ya. Tapi suami yang soleh
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaim. Buat kita nih Pak, buat saya juga. Yang paling tinggi, yang paling sempurna imannya orang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak kata Rasulullah adalah suami yang baik kepada istrinya. Jadi istri itu jangan sering disuruh-suruh. Rasulullah menjahit bajunya beliau itu sendiri Bu. Cuman istri beliau mah salehah semua diambil. Ini mah suami ngambil gelas sendiri, ngebikin kopi sendiri, gitu dong. Dari kemarin bikin sendiri. Ya Allah. Terus kadang yang mau umroh bukan ibu, pembantunya. Bu mau kopi, Bi itu bapak mau kopi. Astagfirullahaladzim. Jangan dibiasain ibu di sini mah, tapi enggak, ibu-ibu di sini mah saya yakin. Sebelum suami minta kopi, udah dibikin kopi dulu. Tuh kan, mereka solehah semua di sini mah. Ini adik-adik nih calon-calon nanti jadi istri ya. Istri solehah mah gampang Bu. Sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, menjaga nama baik suami, menjaga kehormatan suami, dan patuh taat kepada suami. Kata Rasulullah, boleh memilih pintu surga yang mana aja, boleh memasuki surga yang mana aja. Tuh istri solehah mah. Kalau saya nggak punya suami ya ngado awe itu buat baik kebaikan pokoknya mah. Anak, kalau kita punya anak, kita baik sama anak. Ya, Bapak itu aja dari hijrah, sok hijrah. Sudah mulai yang marah-marah nggak jadi marah-marah, itu teh hijrah tuh. Yang suka ngomongin orang, hop, berhenti gibah. Ya, ini mah saya suka bingung sama orang-orang. Ya, kenal enggak tapi digibahin. Nonton TV artis ini begini, telepon temannya. Lu udah lihat nggak itu infotainment? Lihat. Kenapa? Itu artis itu tuh, gue gedek banget sama dia. Lu kenal? Enggak. Ya Allah. Kalau kenal masih mending. Ini mah artis nggak kenal diomongin sama kita, diomongin sama orang. Kenal juga enggak, buang-buang energi, jadi dosa. Udah. Kalau ada artis bermasalah teh doakeun Bu. Ya Allah, ini mau cerai, ya Allah, mudah disatukan lagi, jadi soleh, artis itu ganteng, artis itu cantik, pada soleha. Jadi manfaat nonton infotainment teh. Kalau nggak kuat-kuat nggak usah nonton. Tapi kalau kuat untuk mendoakan silahkan, menambah informasi. Ini gunjang-gunjing, ini kejadian ini langsung kayak netizen gitu jadinya. Langsung keluar ucapan sumpah serapah jelek sama orang. Hati-hati lisan ini. Ada orang Bu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang wanita yang luar biasa, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi kerjaannya dengan lisannya dia menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah, ahlun nar. Gara-gara omongan dong Bu, jaga nih lisan. Wahafidil lisan, jaga lisan kita, itu juga yang kelak dirindukan oleh surga. Sok dijaga, lisan ini dijaga. Ngomongnya qaulun ma'ruf, perkataannya harus baik. Qaulan sadida, perkataannya harus benar. Jangan ditambah-tambah. Ya titip Bu, kalau lagi ada omongan orang, tau nggak? Suami itu tuh begitu gitu. Tapi ini curiosity kita ini tinggi Bu. Jadi penasaran kan. Aduh gimana ya, pengen tahu juga sebenarnya. Udah istighfar, udahlah Jeng, doain aja Jeng, mudah-mudahan dia jadi baik. Begitu Bu, biar nggak ghibah, malah jadi terjadi fitnah. Nauzubillah. Kalau ada orang berbicara tentang aib orang lain apa segala macam, udah Jeng, udah Pak, kita doain aja, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik, kasih hidayah. Begitu. Jangan langsung ikut-ikutan yang tadinya orang baik-baik jadi nggak baik-baik, kan dosa Ibu. Kita harus afsus salam. Itu yang hijrah pertama Rasulullah, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kebaikan. Jangan menebarkan kebencian, menebarkan kisruh jadinya. Jangan, nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari lisan kita, oleh Allah dari segala macam
pola langkah kita ini semuanya diselamatkan sama Allah. Mudah-mudahan kita terus sampai akhir hidup kita ini kita betul-betul menjalankan banyak kebaikan. Dimulai dari diri kita Bu ya, ibda bin nafsi Bu ya, jangan mikir orang lain dulu. Kita mau baik itu dimulai dari diri kita, mau hijrah itu dimulai dari diri kita. Si itu juga belum hijrah, saya nanti aja, jangan. Ibda bin nafsi, dimulai dari diri kita, dimulai dari hal yang kecil. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, minimal kalau misalnya di depan ada sampah, jangan nungguin tukang kebersihan. Ada kelihatan, ada tong sampahnya, ambil. Ada duri itu, jadi jalan surga Bu. Boleh jadi kita menghindari ayah paku takutnya motor bocor ini, diambil paku sama kita, dibuang ke tempat sampah. Boleh jadi itu jalan ke surga gara-gara kita mindahin gituan Bu. Hal yang kecil loh. Dan dimulai dari sekarang. Apa yang kita bisa mulai dari sekarang? Mulai dari Masjid Nurul Ittihad ini, kita mulai niatkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yahtajul ibadah ila arba'ati asya. Kesempurnaan ibadah yang kita lakukan ini untuk menjadi seorang Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah. Hijrah ini kan untuk menjadi orang-orang Islam yang benar-benar menyeluruh, menjalankan totalitas. Yang pertama bil niat, harus dengan niat. Yang kedua bil ilmi, harus dengan ilmunya. Sok belajar agama lagi, ilmu agama. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan keduniawian harus dengan ilmunya. Kalau ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmunya. Dan kalau ingin mendapatkan keduanya pun harus dengan ilmunya. Dunia akhirat sama-sama kita. Kan doanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga, bisobri, harus dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat Bu adalah bil ikhlas, harus dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah lisina lahuddin. Harus dengan ketulusan dan kemurnian, ketaatan di dalam agama. Semuanya harus lillah, karena dengan lillah insya Allah hidup tidak akan lelah. So belajar karena Allah ya, ke Allah ya, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Insya Allah hidup kita tidak akan lelah. Hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah. Itu aja dari yuk kita orang ngedoa Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhijrah tidak hanya tahun baru 1444 ini. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi dari tahun kemarin Ibu ya. Urusan dunianya, urusan akhlaknya, urusan ibadahnya, urusan muamalahnya, semuanya diperbaiki sama Allah menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan. Kurang angkat tangan Ibu Pak, karena kata Allah dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa hambaku yang mengangkat kedua belah tangannya. Jadi Allah aja malu Bu. Kalau kita mengangkat dua tangan, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ya, Rasulullah doanya sih ibu-ibu ya tuh, doa anak kita Ya, jangan sering-sering taruh di paha. Ada doa yang taruh di paha? Amin, amin. Udah males ngadoana eta mah nya. Diangkat kata Rasulullah diangkat begini nih. Rasulullah di depan dada beliau begini doanya. Kalau di jabal, di gunung, Rasulullah begini nih doanya Bu. Kayak Nabi Musa. Iya Bu doanya Rasulullah. Karena doa yang terbaik itu dalam sujud ya Pak ya. Doa terbaik kita ini nanti dalam sujud. Sujud kita kalau mau doa selesai sholat Bu, terus kita sujud Bu, itu doa yang terbaik. Tata cara doa yang terbaik itu dalam sujud. Kedua, mengangkat kedua belah tangan. Ya, ketiga, doa yang terus dalam kolbu, yang diam aja tetapi doa itu juga dibolehkan. Ya.